Biasanya kita tahu di Ramadan pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga terjadi fluktuasi dari jumlah sandal yang ada di masjid-masjid ketika ada sholat tarawih di sana. Ada apa dengan ini? Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Ramadan itu bukan bulan sprint, tapi itu bulan maraton. Selama 1 bulan atau 30 hari penuh, kita diajak maraton. Maraton untuk apa? Untuk mencapai puncak atau jarak yang terjauh dari Ramadan itu, yaitu apa? Untuk meraih predikat la'allakum tattaqun. Itulah sebenarnya Ramadan. Sehingga di awal-awal ya kita tahu banyak orang semangat untuk sprint, tapi justru malah di 10 hari kedua mereka terengah-engah, ngos-ngosan. Bahkan di 10 hari terakhir mereka kembali ke aktivitas biasa mereka. Disinilah sebenarnya kita jangan sampai kehilangan momen untuk katakanlah memanfaatkan Ramadan sebagai bulan maraton kebaikan kita. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW bahkan ya disebutkan dalam sebuah hadis, kita tidak pernah tahu bahkan berapa banyak pahala puasa didapatkan seseorang ketika sedang berpuasa. Kita tahu dalam Islam pahala-pahala dari kebaikan yang kita lakukan bisa 10, bisa 100, bisa 700, seperti itulah. Tapi di Ramadan atau mungkin dalam puasa secara umum itu Allah mengatakan aku sendiri yang akan membalasnya. Tidak disebutkan berapa karena saking besarnya keutamaan orang-orang yang melakukan puasa. Inilah yang sebenarnya harus kita kejar di waktu Ramadan. Apakah itu ada hubungan dengan makanan-makanan dikonsumsi? Tentunya ada. Tubuh kita sejatinya adalah tubuh yang sangat sensitif dengan makanan-makanan yang berlebihan. Dan ternyata salah satu ulama besar yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa penyebab lemahnya atau turunnya iman seseorang adalah ketika dia terlalu berlebihan dalam urusan makanan. Sayang kan, Ramadan ketika habis dia berbuka puasa, akhirnya maghrib sudah mulai ngantuk, tarawih sudah mulai ngantuk, malam susah bangun gara-gara berlebihan dalam urusan makanan. Dan yang kedua adalah makanan dimakan pun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Ramadan adalah bulan real food, bulan dimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang asli, sayuran, buah-buahan. Bahkan kalau bisa jangan terlalu banyak makan, dengan sedikit makan saja kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah kuatkan aku dengan sedikit makan ini sehingga aku bisa beribadah. Kan poinnya itu, karena kita bukan bahas tentang apa menu-menu kita waktu Ramadan, tapi justru malah bagaimana bulan ini kita manfaatkan untuk bisa selama 30 hari itu sendal-sendal di masjid itu tetap penuh, kecuali mungkin yang mudik itu lain cerita ya. Indonesia kan mudik tuh, tapi yang saya bahas ini bagaimana kita memenuhi masjid-masjid. Bahkan kalau kita tahu bahwa Nabi SAW di 10 hari terakhir bahkan beliau mengencangkan sabuk beliau. Artinya apa? Beliau tidak ada banyak lagi berurusan dengan istri-istri beliau, tapi justru malah menguatkan ibadah beliau dengan sholat malam, dengan membaca Quran seterusnya seperti itu. Maka mari kita jadikan momen Ramadan tahun ini untuk bagaimana menjadikan maraton ini betul-betul bisa kita nikmati. Katakanlah 10 hari pertama itu 10 kilo yang pertama. 10 kilo itu jauh loh. Artinya kalau kita langsung sprint, pasti di 2 kilo mungkin udah kecapean. Ya. Nah 10 hari kedua, 10 kilo yang kedua. Kita sudah mulai merasakan kan ibarat kata mobil ya. Mobil itu bagaimana teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mulai engine-nya atau mesin panas, itu kan mobil bisa digeber. Jadi 10 hari pertama kita pemanasan dulu ya. Nah, di situ kita mulai menjaga makanan ya. Pertama jangan terlalu berlebihan dalam urusan makanan. Pun kalau makan, cobalah makanan-makanan yang asli atau bahasa saya itu real food. Ya, sayuran, buah-buahan, sayur, kurma seperti itu ya. Dan itu banyak sekitar kita, termasuk air kelapa. Air kelapa itu memang sehat, tapi ketika dicampur dengan sirup, ketika dicampur dengan gula, beban lagi untuk tubuh kita. Jadi pemanis-pemanis yang ada itu kita ganti dengan pemanis yang asli. Apa pemanis yang asli? Contohnya kurma, madu ya. Itu salah satu manis yang asli, dan itu kita bisa manfaatkan. Meskipun sebenarnya misalkan kita bicara air kelapa sudah cukup manis sebenarnya, seperti itu ya. Nah, jadi 10 hari pertama itu sudah kita mulai persiapkan dulu dengan makanan-makanan yang bisa menguatkan kita atau bahan bakar kita untuk maraton di 10 hari kedua. 10 hari kedua nih. Nah, 10 hari kedua ini juga salah satu itunya kita, persiapan utama kita lagi, katakanlah misalkan derajat mesin itu ada 100 ya. Nah, kita masuk nih pada 30% yang pertama ya, di 10 hari pertama. Jadi dipanaskan dulu mesin dengan makanan-makanan sehat ya, memperbanyak minuman ya, atau air putih seperti itu. Kemudian 10 hari yang kedua mulai menambah porsi makanan kita karena kita sudah mulai bersiap untuk 10 hari yang ketiga. Ya, jadi 10 hari yang ketiga adalah 10 hari kita untuk mencapai finish di 30 km katakanlah kalau kita menggunakan istilah kilometer di sini.
Sehingga nanti 10 hari yang ketiga sudah tidak terlalu banyak lagi kita fokus dengan apa yang dimakan. Karena makanan kita adalah zikir kita, sholat kita, tilawah kita, atau sodako-sodako kita. Itulah tanda kutip makanan-makanan kita. Karena kita tahu banyak para ulama-ulama zaman dulu ada yang bisa menghabiskan waktunya di malam hari itu ketika di 10 hari terakhir wudhunya mereka di waktu Isya tidak putus atau tidak batal sampai ke subuh. Ini kan Masya Allah. Oke lah, itu mereka. Kita tidak bahas mereka atau kita tidak bisa mengikuti mereka, tapi paling tidak di 10 hari terakhir ini azamnya kita adalah apa? Kita pastikan kita bisa mengikuti iktikaf karena kita persiapan 10 kilo yang terakhir. Yang pertama itu, apapun bentuknya. Kalau Anda bisa beriktikaf katakanlah 10 hari penuh, iktikaf lah. Tidak perlu katakanlah iktikaf. Ya kalau memang ada kerja sih silakan. Tapi maksudnya cobalah dalam satu hari, dalam satu kali dalam kehidupan kita pernah merasakan iktikaf 10 hari penuh di masjidnya Allah, ya. Itu. Nah, kalaupun tidak, ya 10 hari jangan sampai kehilangan momen kita untuk bermalam atau berkhalwat bersama Allah ya di waktu-waktu iktikaf tadi, meskipun nanti kalau ada yang masih kerja itu bolehlah katakanlah dia pulang untuk bekerja tadi. Tapi yang paling utama lah dia betul-betul bermalam selama 10 hari penuh itu di masjid untuk iktikaf. Ya, dan yang paling penting, mari kita sudah tidak banyak lagi membahas makanan-makanan, minuman-minuman apa. Kalaupun ada secukupnya saja, yang sehat-sehat saja di maraton kita yang terakhir. Anda pernah lihat, misalkan gini, Anda lihat orang maraton kan, ketika mereka lagi lari itu, teman-teman sekalian, apa ada itu yang ngasih gorengan? Gak ada. Waktu yang orang-orang lagi maraton itu kan dikasih air putih, iya kan? Maka di 10 hari terakhir itu yang kita berikan pada tubuh kita ya air sebagian besar, ya air mineral, ya air kelapa juga boleh, atau air madu juga boleh, atau air rendeman kurma juga boleh, apapun itu, karena kita mau maraton persiapan untuk mencapai garis finish, yaitu apa? Garis finish yang bukan tulisannya finish tapi la'alakum tattaqun. Itulah esensi dari Ramadan. Maka mari kita berazam untuk tahun ini kita bisa merasakan nikmatnya maraton di Ramadan, sehingga nanti masjidnya nggak lagi sepi. Sendal-sendal tadi itu ya di 10 hari pertama, 10 hari kedua, bahkan 10 hari ketiga masjid itu penuh dengan sendal-sendal orang yang ingin bersama dengan Allah untuk mencapai garis finish yang tulisannya adalah orang-orang yang bertakwa.